atau dia mendapatkan berjumpa dengan keluarganya, barang siapa yang seperti itu, maka wajib bagi dia untuk berjumpaku kelak di hari kiamat nanti. Masya Allah. Nah, kita tidak mungkin bisa mencintai Nabi, suka untuk berjumpa dengan beliau, rindu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, kalau kita tidak mengenal kepribadian Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu syarat daripada raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, bahwa kita mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai teladan abadi kita, sebagai Rasul kita. Salah satunya apa? Kita mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Makanya jamaah sekalian, kita membaca pelan-pelan kitab Ar-Rasul Al-Muallim yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Goddah. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Baik, jamaah sekalian, kita masih pada penjelasan Imam Al-Muwardi dalam kitab beliau terkait tentang kelebihan-kelebihan Rasulullah SAW yang seakan-akan beliau sengaja disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi teladan dalam semua kehidupan beliau, dalam semua sisi, baik dalam masalah perkataan, perbuatan, kemudian dalam masalah fisik ataupun dalam masalah akhlak-akhlak yang lainnya. Nah, dalam bukunya Alamun Nubuwah, Imam Al-Muwardi menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bisa menjadi representasi guru yang baik, teladan yang baik, ditinjau dari 4 sisi kata beliau, karena beliau memiliki kesempurnaan dari 4 sisi. Yang pertama yaitu kesempurnaan dalam masalah akhlaknya beliau. Sudah kita jelaskan kesempurnaan dalam masalah akhlaknya. Kemudian kesempurnaan beliau dari sisi fisiknya. Fisiknya, jadi kalau dilihat itu nyaman, kalau dilihat bikin orang itu tentram, yang jauh ingin mendekat, yang dekat tidak ingin menjauh. Itu Nabi Muhammad SAW, tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek. Kemudian beliau tidak kurus, tidak juga terlalu gemuk. Beliau juga putih, cerah, pokoknya nyaman dilihat. Artinya begini, Nabi Muhammad SAW dari 2 sisi ini saja sudah layak menjadi teladan yang luar biasa, ya, bagi murid-murid beliau. Kemudian sisi yang ketiga adalah apa? Yaitu fadailu aqwalihi. Perkataan-perkataan Nabi itu sangat utama, menginspirasi. Beliau tidak pernah berkata atau mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian yang keempat adalah fadailu a'malihi, yaitu keutamaan perbuatan beliau. Perbuatan beliau selalu diteliti, dikaji apa hikmah di balik beliau berjalan seperti ini. Kenapa beliau kalau makan duduknya kaki kiri di bawah digunakan sebagai tumpuan dan kaki kanannya diberdirikan untuk menahan lambungnya. Semua dikaji oleh orang-orang. Kenapa beliau kalau tidur-tiduran santai-santai mutaki, yaitu leyehan. Kemudian kenapa kalau beliau berjalan beliau cepat tapi tidak berlari. Beliau tidak pernah pelan-pelan santai-santai sebagaimana kita pegang HP. Ya, itu Nabi Muhammad SAW. Semua orang mengkajinya. Ya, dari sisi perbuatan-perbuatan beliau. Itu perbuatan beliau dari sisi manusianya. Belum perbuatan beliau dari sisi kenabiannya. Yaitu apa? Sholatnya, puasanya, dan lain sebagainya. Sampai orang-orang bertanya dan melakukan penelitian, kenapa Nabi Muhammad SAW kalau sehabis makan, beliau menjilati jari-jarinya yang beliau gunakan untuk makan. Kalau yang beliau gunakan makan itu 5 jari, mungkin makan makanan yang lembut, yang butuh 5 jari, beliau jilati semuanya, bahkan sampai 3 kali. Kalau yang beliau gunakan adalah 3 jari, biasanya makan yang keras, seperti kurma, kemudian kalau gorengan kayaknya nggak ada pada zaman Nabi ya. Roti ya, jamaah sekalian. Kenapa beliau jilat? Biasanya sekali ya. Semua dikaji sama orang. Ada apa di balik itu semuanya? Nah, itulah keutamaan Nabi Muhammad SAW. Jadi seakan-akan beliau ini dari semua sisi dipersiapkan oleh Allah sebagai teladan. Jadi orang mau ngambil sisi mana itu tergantung ya. Misalkan ada orang yang ngambil Nabi Muhammad SAW dari sisi akhlaknya, cerita akhlaknya ya. Ada yang sisi ketangkasannya dan keperwiraannya serta kalau bahasa sekarang mungkin building badannya luar biasa. Mereka mengkaji, Nabi Muhammad itu six pack dan lain sebagainya. Ada yang senang mengkaji Nabi Muhammad SAW dari kata-katanya motivasi. Ada yang mengkaji dari itu semuanya. Jadi sekali lagi semua sisi dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kata Imam Al-Muwardi, ini sekali lagi bukan berarti ini bagian dari mukjizat, tidak. Tapi itu menunjukkan kelengkapan Nabi sebagai seorang muallim, sebagai seorang guru, sebagai seorang teladan. Baik jemaah sekalian,
Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Wa ammal wajhu tsalis fi fadaili aqwalihi fa mu'tabarun bi thamani khisalin. Sisi yang ketiga adalah sisi fadailu aqwalihi. Kata-katanya yang sangat inspiratif. Kata-katanya yang penuh dengan makna. Ini bisa dilihat dari 8 sisi kata beliau, atau dari 8 sudut pandang. Yang pertama, sisi pertama adalah al-khoslatul ula ma utiya minal hikmatil balighah wa utiya minal ulum al-jamma al-bahira wa huwa ummiyun min ummatin ummiyatin lam yaqra kitaban wala darasa ilman wala sahiba aliman wala mualliman. Jemaah sekalian, poin pertama adalah apa? Dari sisi perkataannya, kata-kata Nabi Muhammad SAW mengandung kalimat-kalimat yang bijaksana, hikmah. Hikmah itu artinya bijak, tahu kapan beliau harus meninggikan suara, beliau tahu juga kapan harus merendahkan suara. Kapan beliau berbicara bertatap-tatapan seperti ini, kapan beliau berbicara bersampingan dengan seseorang. Kapan beliau harus meletakkan surbannya untuk menghormati siapa orang yang akan beliau jamu, dan kapan beliau suruh duduk orang tersebut di atas tanah sebagaimana beliau. Ini namanya apa? Hikmah, jamaah sekalian. Tepat dalam berkata. Ya, beliau juga tahu kapan harus meninggikan suara, kapan harus menasehati dengan nasihat yang sangat mendalam, kapan beliau ini harus ucapan-ucapan ringan saja, tapi itu sudah cukup membuat orang itu sadar. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau ini adalah ummi, artinya beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa berhitung. Kalau dipikir-pikir, dari mana beliau mendapatkan ilmu yang begitu banyak? Padahal hari ini kalau orang tidak bisa membaca, orang tidak bisa menulis, kemudian orang tidak bisa berhitung, dianggap sebagai orang bodoh, tidak punya hikmah sama sekali. Orang dianggap pintar kalau dia semakin banyak membaca. Ya, kalau kita zaman sekarang semakin banyak membaca malah semakin bodoh. Terutama baca status teman-teman di Facebook misalkan, yang kadang membingungkan kata-katanya, kadang beritanya nggak jelas. Ya, nah Nabi Muhammad SAW nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, dan nggak bisa berhitung. Tapi hikmah yang keluar dari lisan beliau betul-betul membuat para sahabat semangatnya luar biasa. Ucapan-ucapan beliau memotivasi para sahabat. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya kecerdasan untuk menempatkan kapan harus memberi iming-imingan dunia lewat lisannya, dan kapan beliau tidak memberi iming-imingan dunia tapi memberi imingan akhirat misalkan. Beliau tahu jamaah sekalian, ada orang yang meminta imingan dunia tapi beliau tidak berikan. Beliau berikan janji akhirat. Ada orang yang dilihatnya cocok untuk diberi janji dunia, maka beliau memberi janji dunia jamaah sekalian. Saya berikan contoh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah di kota Makkah, kan beliau diintimidasi, beliau diupayakan untuk diusir dari kota Makkah. Ya, beliau akhirnya pergi ke Taif. Sebagaimana kita dengar dan kita baca, di Taif beliau diusir. Kemudian beliau mendatangi 14 kabilah. Beliau tawarkan dakwahnya satu persatu di 14 kabilah. Ada satu kabilah namanya suku Amir bin Sa'sa'ah, mau menerima Nabi Muhammad SAW, siap melindungi Nabi dengan darah dan kehormatan mereka. Tapi syaratnya apa? Nabi Muhammad SAW menjanjikan dunia bagi mereka. Kami mau asalkan kamu wahai Muhammad, kalau kami sudah melindungimu dan kamu punya kerajaan yang sangat banyak, yang sangat besar dan kuat, kemudian kamu meninggal, janji dulu sama kami bahwa kamu akan mewariskan kerajaanmu kepada kami. Kamilah pewaris tunggal kerajaanmu, suku kami. Kalau kamu sudah meninggal, kenabianmu wariskan kepada kami. Iya. Mereka minta urusan-urusan terkait masalah dunia. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak menjanjikan dunia. Malah beliau mengatakan, la innal amru lillah. Itu bukan urusan saya. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian mau, saya berikan yang lebih baik daripada itu. Saya janji yang lebih baik daripada itu. Apa ya Muhammad? Kalau kalian mau melindungi saya, maka saya jamin bagi kalian surga. Beliau justru menawarkan surga. Apa jawab mereka? Innaha ajilah. Kami nggak mau. Itu ajilah. Ajilah itu artinya masih nunggu dulu, mati dulu baru dapat. Kami pingin yang nampak-nampak. Ya. Tapi terkadang beliau juga menjanjikan yang nampak-nampak. Maksudnya dunia. Contohnya Suraqah bin Malik.
yang saat itu mengejar beliau saat beliau hijrah. Ya, saat beliau hijrah mengejarnya, dan hampir saja Suraqah bin Malik ya itu melemparkan panah atau tombak kepada Rasulullah SAW. Tapi setiap kali dia berupaya untuk melemparkan tombaknya, sudah jarak dekat gitu, jarak lempar tombak atau jarak lempar panah, ternyata kudanya jatuh. 3 kali berturut-turut kudanya jatuh. Akhirnya dia menyerah dan mengatakan, ya Muhammad, tunggulah saya tidak akan mengganggumu lagi. Saya ingin memberikan apa yang saya miliki untukmu, wahai Muhammad. Kemudian Rasulullah, Abu Bakar dan rombongannya mempelan-pelankan tunggangan mereka sampai Suraqah bin Malik berhasil menyusulnya. Kemudian apa? Suraqah mengatakan, ya Rasulullah, saya mohon maaf. Saya yakin engkau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Silakan bawa kuda saya, bawa perlengkapan saya untuk menemani Anda sampai kota Madinah. Apakah Nabi menerimanya? Tidak. Justru orang-orang akan mencurigaimu. Orang-orang akan mencari tahu dan bertanya-tanya. Di mana kudamu? Di mana perlengkapanmu? Udah kamu bawa pulang saja kudamu, perlengkapanmu, kami tidak membutuhkan. Yang kami butuhkan dari kamu, wahai Suraqah, buat orang-orang tidak lagi mencari saya. Ya, sesatkan mereka agar mereka tidak melacak jejak saya. Kalau kamu mampu melakukannya, niscaya kamu kujanjikan mahkota Raja Persia. Mahkota Raja Persia yang dulu dikenal sangat mahal, sangat mewah. Kemudian Rasulullah SAW pun menuliskan surat perjanjian itu kepada Suraqah bin Malik, bahwa beliau akan mendapatkan mahkota Raja Persia. Beliau simpan itu. Rasulullah wafat, digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat, Persia juga belum runtuh, kerajaannya masih utuh, apalagi mahkotanya masih di kepala Kisronya. Sampai kemudian pada zaman Khalifah Umar dipimpin oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, pasukan Islam berhasil menaklukkan Persia Raya. Dan pada saat itu kaum muslimin mengumpulkan harta ghanimah yang luar biasa banyaknya, sampai disebutkan ada di antara prajurit yang membawa emas sebesar kepala kerbau. Emas mas ya, bukan emas sebesar kepala kerbau, ditaruh di depan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ada yang lebih mahal daripada itu, mahkota Raja Persia Kisra dibawa, padahal penuh dengan permata yang satu bijinya aja harganya ribuan dinar aja mas Eren, emas ya. Enggak kemudian mereka congkel satu tak taruh di kantong, enggak ya. Mereka bawa utuh, ditaruh di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai kemudian Sa'ad memuji mereka. Apa pujian Sa'ad? Sungguh prajurit-prajurit yang amanah, tidak mengambil sedikit pun sebelum dibagi. Akhirnya salah seorang prajuritnya mengatakan, karena para pemimpin kami adalah orang-orang yang amanah, yang mudah kami percaya, yang jujur, maka pasukan pun jujur. Sehingga apa? Kebaikan pemimpin mempengaruhi pasukannya. Artinya kalau banyak rakyatnya berbohong, mencuri, berarti pemimpinnya suka berbohong, suka mencuri. Contohnya nggak jauh-jauh lah di sini misalkan. Baik, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, akhirnya Sa'ad berkata kepada Suraqah, masih adakah surat perjanjian Rasulullah SAW untukmu agar kamu bisa mendapatkan mahkota Persia? Ada ya ayyuhal qaid, ada wahai jenderal, coba keluarkan. Dikeluarkanlah. Ada surat perjanjian. Setelah membaca itu meneteslah air mata Sa'ad bin Abi Waqqas karena mengingat Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengambil mahkota tadi, beliau berikan kepada Suraqah, dan Suraqah pun mengambilnya. Beliau pakai di kepalanya, nggak sampai 5 menit beliau pakai. Dicopot lagi, ditaruh di hadapan Panglima Sa'ad. Kenapa kamu copot? Apa kata beliau? Saya sudah nggak butuh ini. Saya hanya rindu berjumpa dengan kekasihku Muhammad SAW. Gunakan untuk kebutuhan pasukan Islam. Masya Allah ya. Jadi memang manusia di surga mereka ini cuma numpang di dunia, ya. Cuma numpang aja di dunia ini. Subhanallah jemaah sekalian ya. Nah, ma'asyiral muslimin, artinya Nabi itu tahu kapan harus menjanjikan dunia dan kapan harus menjanjikan akhirat. Ini namanya al-hikmah al-balighah, kebijaksanaan yang sangat-sangat tinggi nilainya. Padahal sekali lagi beliau bukan orang yang bisa membaca, bukan orang yang menulis. Beliau nggak pernah tinggal di
kos untuk belajar di sebuah kampus. Beliau juga tidak punya ijazah sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang sekarang. Beliau nggak pernah berguru kepada siapapun. Dan beliau juga bukan seorang pengajar, artinya guru lulusan dari sebuah kampus, bukan. Tapi hikmah yang beliau dapatkan luar biasa. Ini yang akhirnya membuat para sahabat itu betul-betul nyaman dengan Nabi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wal khoslatu tsaniyatu hifdzuhu lima atla'ahu Allahu ta'ala alaihi min qisasil anbiya ma'al umami wa akhbaril alam fi zamanil aqdam hatta lam ya'zub anhu minha saghirun wala kabirun wala shadda anhu minha qalilun wala kathirun wa huwa la yadbatuha bi kitabin yadrusuhu wala yahfaduha bi ainin tahrusuhu wa ma dhaka illa min dhihnin sahihin wa sadrin fasihin wa qalbin syarihin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu keutamaan beliau adalah apa? Kemampuan beliau dalam menghafal, menguasai ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan di hadapan beliau, baik berupa kisah-kisah pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, bahkan sebelum ada tradisi tulis menulis, bahkan ketika manusia sudah lupa dengan sejarah tersebut, beliau hafal sampai detail-detailnya, baik peristiwa globalnya maupun peristiwa yang kecil-kecilnya, atau peristiwa-peristiwa yang akan datang. Ya, baik itu setelah beliau wafat atau sebelum beliau wafat, apa sih yang akan terjadi nanti? Setelah beliau wafat, apa yang akan terjadi? Sampai nanti hancurnya alam semesta, beliau tahu semuanya. Sampai perjalanan manusia dari dicabut ruhnya, kemudian ruhnya naik ke iliyin atau dilempar ke bawah misalkan, kemudian sampai nanti perjalanan di alam barzah, sampai nanti surga dan neraka, apa yang dimakan oleh penduduk surga dan apa yang diminum oleh penduduk neraka, semuanya beliau hafal dengan baik, ya, tanpa lupa, tanpa tertatih-tatih untuk mengingat. Luar biasa. Padahal beliau tidak menulisnya dalam sebuah kitab dan tidak menyimpannya di file, ya. Tidak menyimpannya di file. Beliau juga tidak menghafal dengan cara membacanya, tidak, jamaah sekalian. Nah, akhirnya apa? Kalau beliau bercerita di hadapan para sahabat, jadi seakan-akan beliau membaca. Jelas sekali beliau ceritanya. Jawaban-jawaban beliau terkait tentang cerita-cerita pada zaman dulu membuat para sahabat nyaman mendengarkannya. Banyak kan cerita-cerita yang beliau ceritakan pada zaman dulu, bagaimana kisah Nabi Musa. Beliau ceritakan kepada para sahabat, Nabi Musa alaihissalam disakiti oleh Bani Israel. Beliau ceritakan seakan-akan beliau melihat kejadian tersebut. Kemudian beliau ceritakan bagaimana Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Kemudian beliau bercerita, wah banyak sekali. Ya. Itu yang buat orang tuh nyaman, yakin bahwa beliau ini memang seorang nabi, bahwa beliau ini seorang guru yang luar biasa. Artinya kalau kita ingin menjadi seorang guru, setidaknya kemampuan hafal itu ada. Kalau seorang guru mengandalkan cuma tablet ataupun catatan saja, susah. Ada istilah di Yaman itu, man hafidha fahuwa imamun. Barang siapa yang menghafal maka dia imam. Jadi seorang guru itu ya setidaknya menghafal, terutama poin-poin penting. Ya, antum kalau ingin jadi guru atau mungkin ingin ya bisa kultum atau khutbah Jumat, jangan baca tok monoton, bikin orang ngantuk. Adalah dalil yang antum baca, antum ringkas dulu misalkan. Kemudian antum ya minimal kata-kata ulamanya antum hafal, poin-poinnya antum hafal, sehingga orang itu punya trust kepada antum, percaya ini memang orang layak ngajar. Kan beda kalau nggak ada laptop nggak bisa ngajar. Ya, kalau nggak ada buku buku muqarrar atau buku yang jadi panduan, susah mengajar misalkan, kan nggak layak, sehingga kepercayaan murid kepada guru tersebut pasti turun, ya. Dan Nabi mengajarkan hafal, ya, hafal jamaah sekalian. Orang-orang Yahudi minta diceritakan Ashabul Kahfi, boleh cerita, seakan-akan beliau melihatnya. Beliau cerita tentang 3 orang yang masuk dalam gua yang tertutup dengan batu besar. Kemudian mereka tidak mampu mendorongnya. Lalu beliau cerita akhirnya salah seorang di antara mereka mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali amal soleh kalian. Berdoalah dengan bertawasul dengan amal soleh kalian.
Yang satu mengatakan, ya Allah, saya punya 2 orang tua, saya berbakti kepadanya, mereka suka minum susu. Sebelum mereka tidur biasanya saya bawakan kepada mereka susu, dan saya tidak akan memberikan kepada anak dan istri saya walaupun mereka mengerengek untuk memintanya, sampai kedua orang tua saya marem minum susu, baru sisanya saya beri kepada anak dan istri saya. Hingga suatu malam saya terlambat datang, sampai rumah beliau berdua sudah tidur. Kemudian saya taruh itu susu, ya kemudian saya taruh di dekat tempat tidur mereka. Saya tunggu anak saya merengek-rengek minta susunya. Kemudian istri saya juga demikian, mengatakan, "Bok, kasihan anakmu," misalkan ya. Dikasih sedikitlah. Saya tidak, karena orang tua saya biasanya nggak mau kalau susu tersebut diminum sama orang dulu. Sampai mereka bangun tengah malam, saya sodorkan kepada mereka, mereka minum, baru saya sodorkan kepada anak-anak saya. Sisanya mereka minum. Ya Allah, kalau itu dicatat sebagai amal soleh, tolong geserkan batu ini ya Allah, digeserkan. Terus banyaklah, saya tidak akan cerita banyak, antum mungkin pernah dengar ini. Saya cuma ingin beritahu bahwa Nabi itu hafal sampai sedetail seperti itu. Bahkan nama-namanya mereka hafal. Nah, ini penting. Seorang muallim, antum kalau suatu waktu diberi amanah untuk kultum misalkan ya, hafallah ya. Ya minimal baca dulu 2-3 kali, Para ustadz yang sekarang antum lihat, misalkan Ustadz Umar Mita misalkan, hafalannya luar biasa, Ustadz Adi Hidayat misalkan. Jangan dikira mereka tuh langsung hafal begitu, nggak ada prosesnya. Hafal. Ya kadang nggak bisa tidur di malam hari untuk menghafal, mencari contoh. Saya dulu punya seorang kiai, saya dulu tidur di rumah kiai saya. Kiai saya itu usia sudah hampir dulu ya 60-70-an lah. Tapi beliau mengulang-ulangi hafalannya. Saya setiap bangun di malam hari itu, saya sedang melihat beliau membaca, tutup, tidur lagi. Nanti jam berapa saya bangun itu boleh nyalakan lampu, dulu kan lampu lilin tuh ya, lampu teplok itu ya, lampu dari minyak tanah tuh ya. Boleh nyalakan, baca lagi ya, dimatikan, boleh tidur lagi, hafal-hafalan sambil menghafal begitu. Subhanallah ya. Padahal kalau kita pikir-pikir, usia 70-an tahun tuh mau diapain hafalannya? Kan begitu kan ya? Kalau sekarang mungkin nggak ada nilai jualnya, nggak akan menjadi kori. Tapi begitulah mereka menjaga hafalan jemaah sekalian. Begitulah mereka menjaga hafalan. Baik saudara sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ya, seorang muallim ataupun seorang guru setidaknya memiliki banyak cabang ilmu pengetahuan. Kalau dia guru hadis, bukan hadis toh, nggak paham sejarah. Sehingga ketika lo baca hadis, cuma hadis toh dijelaskan, sejarah nggak ada. Sehingga yang dia sampaikan itu kering. Cuma hadis toh, tanpa ada kaitan dengan sejarah. Nggak ada cerita yang digunakan untuk membumbui hadis tersebut ya. Harus banyak. Ya minimal dia paham situasi politik seperti apa, biar bisa mengkaitkan dengan baik ya. Paham dengan baik maksudnya. Baik masyarakat muslimin, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sehingga orang-orang yang mendengarkan kisah beliau itu betul-betul luar biasa. Masyarakat muslimin, selanjutnya yang ketiga, wal khoslatus salisa ihkamuhu lima syara'a bi adhari dalilin wa bayanuhu bi awdahi ta'lilin hatta lam yakhruj anhu ma yujibuhu ma'kulun wala dakhala fihi ma tadfa'uhu al-ukul. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam u'titu jawami'ul kalim wa ikhtisara li al-kalam ikhtisaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kemampuan argumentasi yang sangat kuat, punya argumentasi yang sangat kuat untuk menjelaskan dan mempertahankan syariat atau nilai-nilai Islam. Sehingga kalau ada orang bertanya tentang sebuah syariat, beliau bisa menjawab, dan jawaban beliau membuat mereka marem, ya, membuat mereka senang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ini yang luar biasa. Kemampuan beliau yang luar biasa. Kita lihat dalam dialog-dialog ketika para sahabat bertanya. Misalkan kemampuan beliau menggambarkan sholat seperti mandi, agar para sahabat semangat dalam beribadah. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, apakah sholat kita akan mengampuni dosa-dosa kita? Apa jawaban Nabi? Pernahkah kalian membayangkan ada seseorang yang tinggal di pinggir sungai, dan sungai tersebut airnya jernih? Tiap hari dia mandi 5 kali. Tiap hari dia mandi berapa? 5 kali. Apakah ada kotoran di badannya? Enggak ya Rasul, bersih banget.
Ya, bersih banget ya Rasulullah. Begitu juga orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, dosa-dosanya berguguran karena sholatnya, karena wuduknya, karena takbirnya, karena tahmidnya, karena al-fatihahnya, karena yang lainnya. Akhirnya buat orang tuh nyaman, nggak akan bertanya lagi, wes marem gitu ya. Kita diberikan tamsil seperti itu. Jadi tepat sekali ketika memberikan contoh. Pernah lagi jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sahabat mereka ini minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amalan yang bisa membuat mereka ini menyaingi orang-orang kaya dalam bersedekah. Rasul kemudian menyarankan mereka setiap selesai sholat baca tasbih 33 kali, kemudian takbir, kemudian tahmid masing-masing 33 kali, kemudian disempurnakan dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan sampai akhir itu. Ketika orang-orang kaya berhasil mendapat bocoran itu, orang-orang miskin melapor lagi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa masing-masing orang itu diciptakan oleh Allah dengan kelebihan amalnya. Cuma saja Allah Subhanahu Wa Taala membuka peluang ibadah itu banyak, peluang sedekah. Kalian membantu orang menaikkan barang di tunggangannya itu sedekah. Termasuk misalnya di parkir kalau zaman sekarang. Ada orang keluar dari parkir, ya susah untuk keluar karena banyak motor. Antum tarikkan satu motor biar dia itu bisa keluar, sedekah. Atau ketika helmnya jatuh antum ambilkan, sedekah. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu kan perumpamannya unta sama kuda. Kalau saya umpamakan kuda sama unta di hadapan antum kan nggak terbayang. Ya naik unta aja belum tahu, lihat unta aja susah kan. Kecuali di YouTube kan begitu masalahnya kan ya. Ya soalnya unta di Solo Zoo udah dimakan sama harimau ya, atau singa itu. Ya. Baik ya Mas Lin. Sekarang misalkan tadi ya orang parkir kendaraan misalkan, nggak harus nunggu satpam atau nggak harus nunggu tukang parkir, antum bantu dia, sedekah ya Mas kalian. Ya. Kemudian ada ibu-ibu atau ada ibu-ibu yang macet motornya, antum bantu, sedekah. Ada bapak-bapak yang berat bawaannya, antum tawarkan naik saya antar misalkan, sedekah. Bahkan kata Rasul, kalian menggauli istri kalian juga sedekah. Akhirnya para sahabat heran. Kalau yang lain tadi kan masuk akal, membantu orang menaikkan barangnya di atas kendaraannya atau memboncengkan orang di kendaraan yang kita miliki, sedekah. Itu kan masuk akal. Nah, ketika Rasul mengatakan bahkan kalian menggauli istri kalian itu juga sedekah. Para sahabat heran. Padahal kalau dipikir-pikir itu kan kepuasan biologis. Ya memang ya orang senang gitu ya. Tanpa dibilang sedekah pun orang mau gitu nih. Kan orang kafir nggak pernah tahu kalau itu sedekah kan ya. Tapi mau juga kan ya. Nah akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayatiya ahaduna sahwatahu fayakunu lahu ajrun. Apakah salah seorang di antara kami berhubungan badan dengan istrinya itu akan bernilai sedekah bagi dia? Jawaban Nabi luar biasa, argumentatif. Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya syahwat tadi dilampiaskan pada tempat yang haram, bukankah akan dapat dosa? Iya ya Rasulullah. Wa kadzalika, demikian juga kalau ditaruh di tempat yang halal berarti mendapatkan pahala. Analogi yang luar biasa. Orang marem jadinya. Dari kaidah itu, dari kalimat ini akhirnya orang buat kaidah. Kaidah apa? Kaidah fikih nantian. Nah, baik. Itu contoh Nabi Muhammad SAW. Ketika para sahabat susah menggambarkan seperti apa kita melihat Allah kelak di hari kiamat nanti, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nabi kemudian memberikan contoh yang membuat mereka marem. Caranya apa? Ajak mereka keluar ke padang pasir malam hari di bulan purnama. Bulan purnama di tengah padang pasir itu kayak dekat banget kalau antum pernah merasakannya. Dekat banget. Seperti antum di pantai. Ada bulan purnama, dekat banget gak? Kayak dekat banget ya. Apalagi kalau antum di laut ya. Antum anak kota sih ya, kalau saya kan anak laut ya. Kalau antum di laut misalkan, di kapal ataupun di sampan atau mungkin cari ikan misalkan di laut, itu kayaknya di laut itu bulan purnama dekat banget sama kita. Nah ini gambaran kalau di Solo kan susah, karena tutupi bangunan. Nah jemaah sekalian, setelah mereka duduk bersama dengan Nabi, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, hal tarawna al-qamara lailatal badari. Kalian bisa itu melihat bulan
Bisa ya Rasul. Atas dahimun, apakah kalian harus berdesak-desakan untuk melihatnya? Sebagaimana mungkin kita melihat presiden kalau lewat. Kalau saya nggak pernah sih. Nggak pernah berdesak-desakan dan nggak pernah mau lihat juga sih, kecuali kalau penting gitu ya. Apa kalian berdesak-desakan? Kalla, enggak ya Rasulullah. Wa kadzalika antum, demikian juga kalian nanti tarawna rabbakum, melihat Allah Rabb kalian, kama tarawnal qamara lailatal badari, seperti kalian melihat bulan purnama di malam bulan purnama ini. Jelas gak jawabannya? Orang akan bertanya-tanya lagi gak? Enggak. Marem gak jawabannya? Begitulah Rasulullah SAW. Jadi permisalannya sangat tepat sekali. Bahkan terkadang ada orang yang permisalannya gak nyambung gitu nih ya. Kadang kalau ini apa hubungannya antara ban sama perut buncit misalkan ya? Apa hubungannya antara rokok dengan kopi misalkan? Orang kadang menyambung susah. Tapi kalau Rasul tadi sekali lagi, beliau adalah orang yang mampu menjelaskan dengan baik. Argumentasi yang beliau sampaikan sangat lugas, tegas, dan logika langsung marum ya mas kalian. Banyak yang ditanyakan sama Nabi dan jawaban Nabi sangat tepat sekali. Baik, saya langsung yang keempat biar cepat ya. Wal khaslatur rabi'ah. Kemudian sisi yang keempat yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sempurna dalam tutur kata. Ma amara bihi min mahasinil akhlaq wa da'a ilaihi min mustahsanil adab wa hatta alaihi min sillatil arham wa nadaba ilaihi min at-ta'attufi ala du'afa'i wal aitam. Yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW sangat sempurna dalam kata-katanya. Kata-kata yang keluar dari lisan beliau adalah apa? Perintah untuk memperbaiki akhlak, ya. Ajaran beliau adalah ajaran yang menganjurkan manusia untuk memperbaiki akhlak. Dan akhlak yang beliau ajarkan karakternya luar biasa. Satu, universal akhlak tersebut. Apa maksud universal? Maksudnya semua manusia selama fitrahnya masih baik, pasti mengakui ini baik, itu akhlak yang diajarkan sama Nabi. Contoh, beliau menjelaskan di sini. Di antaranya apa? Untuk menyambung silaturahim, menyambung hubungan kekeluargaan. Saya tanya, kira-kira orang Hindu, Buddha senang nggak menyambung hubungan kekeluargaan? Senang. Itu menunjukkan apa? Universal aja mas kalian. Akhlaknya ini orang pun menerima, atau orang kafir. Kira-kira orang zaman sebelum Nabi Muhammad lahir sampai zaman setelah Nabi Muhammad wafat, senang nggak menyambung silaturahim? Senang. Artinya akhlak yang beliau ajarkan tidak terbatas pada satu komunitas atau cocok pada satu zaman. Enggak. Tapi sifatnya apa? Universal. Kan ada akhlak orang pada zaman dulu yang diajarkan oleh budaya dan tradisi pada zaman dulu, cocoknya pada zaman dulu. Kalau dipraktekkan zaman sekarang, wagu aja mas kalian. Wagu. Contohnya apa ya? Ya mungkin contohnya cara berpakaian lah, blangkon misalnya. Kira-kira kalau di blangkon dipakai di Arab sama dipakai di sini nyaman apa tidak? Susah ya. Itu kan cocoknya cuma di Jawa misalkan. Kalau Nabi Muhammad SAW itu akhlaknya, nilai-nilai yang diajarkan universal. Masalah pakaian juga universal. Ya enggak kemudian beliau harus mengatakan pakaian, tapi misalkan beliau mengatakan hendaklah kalian memakai pakaian putih, warna putih. Hendaklah kalian mengkafani jenazah kalian juga dengan warna putih. Kira-kira warna putih pada zaman dulu sama pada zaman sekarang gimana? Bagus gak? Bagus. Kalau kita lihat mobil kalau warna putih juga mengkilap kayak gagah gitu ya, cantik misalkan. Seorang laki-laki pakai baju putih juga nyaman dilihat misalkan. Nyaman dilihat, kelihatan rapi, bersih gitu. Luar biasa. Ini namanya menunjukkan apa? Adab yang beliau ajarkan itu universal, teman-teman sekalian. Silaturahim. Padahal orang kafir nggak pernah mendengar hadis bahwa kelak di hari kiamat nanti ketika kita menyeberang sirat, kata Rasulullah, ketika kita menyeberang sirat, yang jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang yang paling tajam, pegangan orang kiri kanan itu cuma dua, kata Rasulullah. Satu amanah, artinya orang tersebut bisa menunaikan amanah, dia punya pegangan. Yang kedua adalah apa?
ar-rahim, kekeluargaan. Kalau hubungan keluarganya bagus dan dia orang yang pinter atau amanah, maka dia punya pegangan saat menyeberangi sirat. Kalau dia rusak amanah dan hubungan keluarganya buruk, dia nggak punya pegangan. Ibarat kita pada zaman kita, kalau santri mungkin sapala, santri pencinta alam, atau mahasiswa mungkin menwah, ya. Pada zaman dulu kalau kita berjalan di atas tambang, ya, yang agak curam-curam sedikit, kan agak takut kan ya kalau nggak ada pegangan. Beda kalau ada tambang di bawah yang buat kita pijakan dan ada tambang di atas buat pegangan, kita berani kan begitu. Tapi kalau seandainya cuma tambang di bawah kita buat pijakan, nggak ada pegangan, kan kadang menakutkan sekali. Ya. Kalau nggak berjiwa petarung atau berjiwa penjelajah, mungkin nggak berani. Kadang kita pakai tongkat supaya seimbang atau pakai tangan supaya seimbang. Nah di akhir kiamat nanti kata Rasulullah, yang menjadi pegangan kiri kanannya sirat yang terbentang di atas neraka menuju kintoroh yaitu jannah surga, itu adalah apa? Amanah sama kekeluargaan. Saya tanya, kira-kira orang kafir suka nggak kalau melihat orang yang menunaikan amanah? Universal aja mas sekalian. Inilah akhlak yang diajarkan sama Nabi. Luar biasa. Baik. Kemudian apa lagi? Ya masih banyak lah. Sesuai dengan fitrah. Apa sesuai dengan fitrah? Seorang anak menghargai atau mencintai orang tua. Dan orang tua mencintai anak. Sesuai nggak dengan fitrah? Sesuai. Ini tidak akan berubah. Sesuatu yang sesuai dengan fitrah tidak akan pernah berubah karena ini hukum alam yang pasti sampai hari kiamat nanti. Kecuali ketika manusia berubah cara berpikir. Memang akan terjadi memang. Rasulullah SAW menggambarkan kalau di hari kiamat nanti akan ada namanya istilahnya Imam Syafi'i, istilahnya Syekh Al-Mujahid, Dr. Abdul Azzam rahimahullah, Syekh Al-Alim Al-Allamah, Profesor Dr. Sulaiman Al-Ashqar mengistilahkan dengan apa? Inqilabul mawazin. Terbaliknya cara berpikir. Itu akan ada menjelang kiamat nanti. Akan ada. Yang buruk dianggap baik, yang baik dianggap buruk. Kapan itu? Ketika fitrah manusia sudah rusak. Ya kayak tadi lah. Laki tulang besi senang laki tulang lunak. Ya. Kalau secara fitrah kan nggak mungkin terjadi itu. Tapi karena fitrah rusak, akhirnya oke-oke aja gitu ya. Ya. Bahkan ada kiai mendukung yang menganggap bahwa perbuatan tersebut, paham ya, laki tulang lunak senang laki tulang besi ya. Ya. Dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai sebuah given, anugerah. Dianggap sebagai sebuah takdir yang harus diterima. Masih banyak lah jemaah sekalian. Baik, langsung aja ya karena waktunya. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima. Wuduhu jawabihi idza su'ila wa duhuru hijajihi idza judila wala yahsuruhu iyun wala yaqtahu ajzun wala yu'ariduhu khasmun fi jidalin li'an illa kana jawabuhu awdah wa hijajuhu arjah. Beliau mengatakan di antara bentuk keutamaan beliau ini mirip dengan yang kedua. Kalau yang kedua tadi terkait masalah argumentatif dalam menjelaskan syariat. Kalau yang kelima ini kekuatan beliau, kekuatan argumentasinya ketika beliau berdebat. Ya. Jelas ya. Dan membuat orang-orang kadang sudah tidak mampu lagi membantah walaupun orang pintar. Dan luar biasanya lagi, beliau ini tidak pernah berdusta ketika beliau itu berargumen. Kan ada orang berargumen tapi dusta. Ya. Walaupun dalam urusan sifatnya senda gurau, ya. Beliau tetap mampu menyampaikan jawaban-jawaban yang membuat orang lain tidak bisa lagi membantah. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang makan kurma bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau beliau makan kurma biasanya dengan 3 jari. Kalau makan kering ya. Kalau makanannya basah ya nggak mungkin 3 jari ya. Kemudian jemaah sekalian, setelah itu Abu Bakar ini ingin bercanda dengan Nabi. Biji kurmanya beliau taruh di depan Nabi. Sehingga di depan beliau nggak ada biji kurma. Setelah makan beberapa saat, Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, baru tahu saya, ternyata Anda makannya banyak juga ya. Coba lihat biji kurma di hadapan Anda itu banyak sekali. Apa jawaban Nabi?
Abu Bakar, saya baru tahu orang serakus kamu. Jangankan daging kurmanya, bijinya pun kamu makan. Jadi jawaban beliau itu walaupun sendagura tapi argumentatif ya. Luar biasa. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, termasuk ketika sebagian para sahabat bertanya, jawaban beliau pasti sesuai dengan kondisi mereka. Jadi solutif itu loh. Kan sekarang banyak jawaban tapi nggak solutif. Bagaimana hukumnya apa gitu ya? Apa sih ya? Jihad misalkan. Oh, jadi jihad syarat-syaratnya begini, nggak solutif ya. Akhirnya menjadi sesuatu yang mustahil untuk dilaksanakan. Bagaimana syaratnya poligami? Akhirnya menjadi sesuatu mustahil dilaksanakan. Ini jawaban nggak solutif, nggak argumentatif dan tidak aplikatif ya. Jawaban Nabi ini solutif, aplikatif, argumentatif. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala? Jawaban beliau, kadang jawabannya apa? Anfa'uhum linnas. Yang paling bermanfaat bagi manusia. Kadang ketika ditanya lagi, ya Rasulullah, ayul amal afdol, amal apa yang paling utama? As-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Ya Rasulullah, oleh sahabatnya ditanya, ayul amal afdol, amal apa yang, atau ayu amal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya apa? Birrun walidain. Berbakti sama orang tua. Yang lain jawabannya apa? Jihad fisabilillah. Apakah boleh pelin-pelan? Tidak. Tapi ini kondisional. Supaya apa? Aplikatif. Aplikatif. Kalau orang sedang bertanya terkait masalah dia sedang berhadapan dengan urusan hutang, ya memang sih jawaban kita yang paling bagus sabar dan doa aja. Itu jawaban benar nggak? Benar. Solusi iya, tapi tidak kurang aplikatif. Ini orang butuh segera disaur hutangnya. Ya kadang beliau ketika ada salah seorang sahabat lapor sama beliau itu, nggak kemudian beliau bilang sabar ya, berdoa. Lah orang lapar gitu. Ya. Apa kata beliau? Datang ke Abu Bakar. Atau kadang beliau panggil salah seorang sahabat, Fulan, apakah di rumah kamu ada makanan? Ada ya Rasul, bawa si Fulan ini. Aplikatif ya. Atau kadang beliau berdiri kalau ada orang laparnya banyak, maksudnya orang yang lapar itu banyak. Siapa yang di rumahnya malam ini punya jatah untuk 3 orang, hendaklah membawa 3 orang. Ya. Di rumahnya 3 orang, tambahkan 3 orang. Kalau dia punya jatah makanan untuk 5 orang, bawalah 10 orang misalkan ya. Aplikatif ya misalkan. Jawaban-jawaban Nabi. Ketika di medan jihad, ya jawabannya sudah di medan jihad juga. Ya Rasulullah, amal apa yang buat Allah tertawa? Kata salah seorang sahabat Ansor. Nabi melihat ini anak muda semangat luar biasa. Seorang mujahid yang melepas baju perangnya, membuang tamengnya, dia terjun di medan musuh, membabat kiri kanan tanpa menoleh ke belakang, diambil pedang musuh, digunakan untuk membunuh musuh, dan dia gugur sebagai syuhada. Akhirnya sahabat tersebut memakan kurma, kemudian beliau buang sebagian kurmanya dengan mengatakan ini terlalu lama saya hidup. Akhirnya beliau mematahkan sarung pedangnya, beliau buka baju besinya diberikan kepada sahabat lain, tamengnya diberikan kepada sahabat lain, beliau berjihad persis sebagaimana perintah kata Nabi. Beliau maju tanpa menoleh ke belakang, membabat kiri kanan, ada musuh yang berhasil dia bunuh, diambil pedangnya digunakan untuk membunuh musuh lagi. Akhirnya beliau gugur sebagai syuhada. Jadi kadang jawaban itu sesuai dengan kondisi. Itu Nabi. Ya. Masih banyak lain. Sekarang kita masuk nomor poin yang ke-6. Poin yang ke-6 adalah al-khoslatus sadisah. Annahu mahfudul lisani min tahrifin fi qaulin wa istirsalin fi khabarin yakunu ilal kadibi mansuban wa risidi mujanaban fa innahu lam yazal masyhuran bisidqi fi khabarihi nasyian wa kabiran hatta saral bisidqi marfuman wa bil amanati mausuman marfuman wisaman wa alamatan muzayyanan mu'arrafan. Baik. Poin yang ke-6 adalah apa?
beliau adalah orang yang mampu menjaga lisannya. Mampu menjaga lisannya dari kata-kata yang tidak bermanfaat, apalagi dusta. Mampu sekali. Tidak akan berkata kecuali penting, dan kalau berkata pasti cukup. Nggak terlalu banyak, nggak sedikit, nggak memahamkan. Ya. Tidak sedikit tapi nggak memahamkan. Kan ada orang yang ngomongnya banyak, tapi intinya cuma 2 kalimat misalkan ya. Atau intinya cuma ya sekian detik yang dia sampaikan, tapi omongnya 1 jam misalkan. Ada orang ngomongnya pendek tapi nggak memahamkan. Ya. Nah, Nabi ini disebutkan, beliau mengatakan, intinya kata beliau, kalau beliau berbicara itu 2 aja. 1 bermanfaat, yang kedua cukup. Bermanfaat dan cukup. Mampu menimbang ini semuanya. Nah, masyarakat muslimin, sehingga kata beliau di sini, sehingga beliau karena selalu jujur semenjak beliau lahir sampai beliau wafat, akhirnya beliau dikenal sebagai orang, beliau selalu melekat pada dirinya kalimat jujur dan amanah sebagai sesuatu yang tidak dipisahkan oleh beliau, tidak bisa dipisahkan dari beliau. Kalau orang bilang jujur pada zaman orang Arab, langsung terbayang pikirannya adalah Nabi Muhammad. Ya, kita harus jujur. Misalkan ada orang ceramah di zaman sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi, kita harus jujur, kita harus amanah. Yang dicontohkan pasti Nabi. Contohnya. Atau ketika orang berbicara, kita harus amanah. Orang yang mendengarkannya, bayangannya langsung siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika orang mengatakan, kita harus menjadi orang yang sangat jujur dalam berkata maupun berbuat. Saat itu orang yang mendengar atau orang yang mengucapkan, yang kebayang dalam pikirnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Saking melekatnya sifat jujur dan sifat amanah pada diri Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan apa? Orang yang jujur dan orang yang amanah, itu pasti kata-katanya itu tegas, tidak pelin-pelan. Ya. Kata-katanya tegas, tidak pelin-pelan. Tidak bolak-balik. Yang hari ini berkata begini, besok berkata apa, tidak, lurus terus. Nah, inilah Rasulullah SAW. Ya, bahkan kita sudah tahu semuanya, sebelum beliau menjadi nabi, beliau sudah diberi gelar Al-Amin oleh orang-orang Arab pada saat itu. Al-Amin. Saya pernah cerita kepada antum ya, Utbah bin Robi'ah, tokoh musyrik yang sangat santun, sopan dan pintar, kaya lagi. Orang suka berbagi. Datang kepada Rasulullah SAW, mengakui beliau adalah orang yang paling jujur, paling baik dan paling tinggi nasabnya. Cuma saja dia minta Nabi Muhammad SAW untuk meninggalkan dakwahnya dan menjanjikan 4 hal. 1, dokter spesialis yang akan bersama dengan beliau. Ya. Yang kedua harta, yang keempat tahta, dan yang ketiga tahta, kemudian yang keempat wanita. Ditawarkan pada beliau, asalkan beliau itu mau meninggalkan dakwah. Tapi di saat yang bersamaan diakui Muhammad itu orang yang paling jujur, paling baik perkataannya, paling amanah. Bahkan Abu Jahal, pimpinan perang pada perang Badar, orang yang paling buruk perilakunya sama Nabi. Sebelum genderang perang Badar ditabuh, ada salah seorang tokoh dari Najd datang bertanya sama Abu Jahal, namanya Abul Hakam. Ya Abul Hakam, inni sa'iluka an Muhammadin fa'ajib bisidqin. Saya bertanya kepada kamu tentang Muhammad, tolong jawab dengan jujur. Baik, saya jawab, kata Abu Jahal. Hal Muhammad kadibun fa iyyaku kadiba. Apakah Muhammad itu dusta? Kalau Muhammad itu seorang pendusta, maka orang yang bertanggung jawab untuk meluruskan kedustaannya kamu. Jangan dengan diperangi seperti ini. Karena Muhammad Quraisy, kamu ya Quraisy. Diluruskan dengan baik-baik. Am sodikon, ataukah dia jujur? Kalau dia jujur dengan pengakuannya sebagai nabi, maka manusia yang paling bergembira seharusnya kalian orang Quraisy. Jangan diperangi malahan. Coba dengarkan jawaban Abu Jahal. Ini sebelum perang loh. Ini sebelum perang melawan Nabi loh ya. Apa jawaban dia? Dia bilang, demi Allah, telinga kami belum pernah mendengar Muhammad berdusta semenjak dia lahir sampai sekarang. Kaget orang ini. Falimatu qatilunahu. Kenapa kalian memerangi Muhammad kalau begitu? Aib, apalagi bersama Muhammad ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Utsman, ada Abdurrahman, ada bla bla, yang semuanya Quraisy.
Apa jawaban dia? Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad, itu sudah menjadi pemimpin, memegang kunci Ka'bah. Telah menjadi orang yang urusan sikoyah, memberi minum dan makan orang-orang haji. Mulia. Terus Bani saya, kabilah sekalian saya, Bani Mahzum, dapat apa? Lah, kok Nabi datang dari kalangan mereka lagi? Semakin tinggilah mereka. Sementara sukuku semakin, kabilahku semakin apa? Semakin rendah. Tidak, demi Allah. Pendusta dari kalangan Bani Mahzum, masuk suku dia, lebih kusukai daripada orang jujur dari Bani Hashim. Nih, yang masih Nabi Muhammad ya. Ternyata karena dengki, karena iri, jujurnya luar biasa. Ma'asyiral muslimin. Baik, kawan sekalian, saya kira itu yang perlu sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Ada dua hadiah ini. Pertanyaannya juga dua ya, nggak mungkin tiga ya. Pertanyaan saya yang pertama, sebutkan satu saja keistimewaan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tadi saya sampaikan, salah satu saja keistimewaan akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Fadal. Keistimewaannya, bukan jenis akhlaknya. Sebelum universal. Baik, barakallahu fiik. Silakan dipilih salah satu nanti ya. Baik, yang kedua, pertanyaan kedua adalah barakallahu fiik. Sebutkan salah satu dua aja. Sebutkan dua ciri khas Nabi Muhammad dalam menjawab pertanyaan atau menjelaskan sesuatu. Ya, beli ini dulu. Baik, barakallahu, aplikatif ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ya. Demikian apa yang sampaikan, jazakallahu khair. Ya, Allah barik fiik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.